gereja yang lain mulai tutup lagi. Tapi kita bersama-sama gunakan kesempatan. Ada saudaraku ketika bulan Maret disuruh tutup rumah ibadah. Ada beberapa anggota gereja telepon DP pendeta jemaat sampai kami di daerah setengah memarah, saudara. Pendeta, bagaimana ini? Belum pengayaan, orang sudah palarang masuk gereja, mau ikut-ikut tuh pemerintah ada bilang, mana terang lebih hormat, lebih takut kepada Tuhan atau kepada manusia? Saudara, kami juga nak cepat-cepat jawab, tapi berikan pengertian. Ada yang memang mengerti tapi gengsi, saudara, ada yang masih tidak menerima. Jadi oleh sebab itu, selagi orang punya kesempatan, orang beribadah bersama-sama di gereja atau di rumah, mari kita gunakan. So pasti orang beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama, kuasanya lebih besar, saudara. Amin. Amin. Kecuali cuma datang sekedar saja, ya tidak terima kuasa. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh kemudian kita berdoa, Tuhan akan campur tangan. Sedikit perkembangan daerah kita 2 minggu terakhir ini, ada 3 jemaat baru perkumpulan yang telah diorganisir. Yang pertama di daerah Mapanget, nama jemaatnya Jemaat Philadelphia Mapanget. Jadi satu jemaat dengan jumlah anggota gereja setelah diorganisir 50 lebih, saudara. Ya, 50 lebih. Kemudian minggu yang lalu juga kita mengorganisir perkumpulan yang ada di Perum Agape, Tumaluntung. Tapi Perum itu sudah masuk, ada sebagian masuk wilayah Kelurahan Air Madi di atas. Nama jemaatnya Jemaat 3 Malaikat. Luar biasa, saudara ya. Jemaat 3 Malaikat. Jumlah keanggotaannya juga, saudaraku, 50 lebih. Di daerah-daerah padat penduduk, Perum-Perum. Kalau saudara tinggal di Perum, sekitar Perum, saudara kumpul lihat teman-teman anggota gereja, orang dirikan gereja. Kemudian yang terakhir diorganisir di Unclub bagian bawah. Di depan Unclub ada masjid, ada lorong masuk, terus ke bawah. Nama jemaatnya yaitu Jemaat Galilea, karena di dekat-dekat telaga, saudara. Jemaat Galilea itu adalah anak atau cabang dari Jemaat Jordan. Jadi di seputaran Unclub, saudaraku, selebih 10 gereja. Ya, Bethlehem ke bawah lagi, Jemaat Galilea. Di sana, saudaraku, DP anggota tercatat mau bergabung 100 lebih. Ya, hadir 90-an. Yang tak bilang, organisir ini gereja darurat tetapi bagus, saudaraku, sudah cukup ini. Orang sementara bangun gereja juga untuk peletakan batu dasar. Nah, inilah gereja, saudara. Gereja ini tidak sempurna dalam arti mungkin organisasinya, mungkin pemimpinnya, banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi gereja ini tidak akan diam, gereja ini akan bertumbuh terus, karena gereja ini adalah biji mata Tuhan. Ini adalah gereja Allah. Bisa kita tergoda, pendeta sekalipun, bisa tergoda ketika melihat manusia-manusianya. Ketika melihat manusia-manusia, mungkin pimpinan, mungkin anggota gereja tergoda melihat ketua, DP pendeta, DP ini. Saudaraku, ingat, mereka hanyalah sebagai orang-orang yang bekerja melayani di sana. Siapapun mereka, tidak akan mempengaruhi gereja ini akan bertumbuh. Dan gereja ini menyiapkan umat bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan luar biasa, saudara, beberapa tahun terakhir ini, ketika umat-umat Tuhan bergumul, contohnya di Kampung Baru, mungkin juga Desember ini, Kampung Baru Warisa, dari lapangan saudara terus ke sana.
mungkin juga akan diorganisir di sana. Ketika sudah berkumpul beberapa keluarga umat Tuhan di tempat-tempat yang lain, pendeta, orang ini mau diorganisir, orang semua siap, tetapi belum ada lahan. Ada umat Tuhan, anggota gereja, ada juga bukan anggota gereja, saudaraku. Mereka menghibahkan tanah, mereka juga cuma bayar cuma setengah dan sebagainya, jual murah. Lihat, Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan menggunakan anak-anak Tuhan, bahkan yang belum bergabung dengan kita, demi gerejanya bertumbuh di muka bumi ini. Untuk jemaat Immanuel, kami bersyukur, ya, bukan memuji, tetapi kami bersyukur Tuhan gunakan Ibu Peggy. Ibu Peggy, Tuhan gunakan. Pendeta Taufik beberapa kali diskusi dengan kami juga berdoa bahwa kita bergumul, pendeta, tolong bagaimana mau cari ini. Luar biasa, Tuhan menggunakan anak-anaknya untuk kerajaan surga supaya lebih luas di muka bumi ini. Disiapkan umat-umat Tuhan bagi dia. Kalau Tuhan telah membuka, Tuhan memberkati umat-umatnya dalam berbagai macam pergumulan untuk pertumbuhan gereja. Saya tidak mau bilang organisasi, saudara, ya, gereja. Bagaimana kita yang ada di gereja ini sekarang? Tidak cukup, saudaraku, ya, tidak cukup kita giat, tidak cukup kita ada dalam gereja. Tetapi bagaimana kita secara pribadi berhubungan dengan Tuhan? Ada kisah di Alkitab yang kita sudah bacakan, panggilan berbakti kita. Itu kisah tentang apa, saudara? Ya? Tentang pelita atau gadis bodoh dan pintar? Terserah saudara mau bilang apa. Bisa tentang pelita, gadis yang bodoh juga bilang, gadis yang pintar. Kisah itu adalah menggambarkan umat Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara membuka buku perumpamaan Tuhan Yesus, ya, perumpamaan Tuhan Yesus, 10 anak darah ini, pertanyaan saudara, siapa orang yang bodoh? Sebenarnya tidak tahu suka bilang bodoh, saudara, ya, tapi begitulah tulis. Siapa 5 yang nyada pintar ini, saudara? Kalau kita mau lihat tentang agama, tentang gereja, siapa mereka, saudara? Ini bertanya betul, saudara, jangan saudara ada dua ya. Siapa mereka? Orang. Kau untuk pintar siapa dah? Orang sama tuh bodoh, orang sama tuh pintar. Artinya kecampur. Ya. Hamba Tuhan Ellen White mengatakan, saudaraku, mereka yang pintar dan bodoh ini adalah umat yang mengaku menantikan kedatangan Yesus Kristus yang umat yang mengklaim diri, umat katanya terakhir di dunia ini, umat nubuatan. Sotorang, saudara, mau masuk di pintar dan di bodoh. Dan bodoh, saudaraku, itu pilihan, benar? Kalau pintar, amin. Kalau bodoh juga, jangan masih amin, saudara. Seringkali pertanyaan, amin, bagaimana ini? Lah betul mau amin apa, saudara? Amin atau amin artinya, saudara? Setuju, benar demikian. Oleh sebab itu kalau berdoa aja keluar itu suara. Berdoa. Kenapa saudara amin tadi? Ya, berdoa itu perlu supaya jelas. Jangan dia terlalu rohani, kalau rendah hati sampai suaranya tidak jelas. Saya bilang istri saya dengar tuh suara. Bagaimana orang mau amin? Benar demikian, yang minta apa tuh udah bicara? Ya, diaminkan yang benar. Mari kita lihat. Buka kitab saudara, Matius 25. Saya tempat berhenti, khotbah selesai. Nyana panjang, saudara. Ya. Saudara bilang nyana apa lama-lama, kita lelah, saudara.
Matius pasal 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita mau cari, ya, sesuai dengan Ellen White katakan bahwa 10 gadis-gadis ini adalah menggambarkan umat Allah di zaman. Mari kita lihat Alkitab juga bicara, ada siap di sana. Baik, ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang saudara tanya siapa songsong pempelai laki-laki dan sebagainya, ya nanti cerita lain gitu. Jadi sekarang saudara, orang mau jawab, apakah benar gereja ini adalah yang diupamakan dengan 10 gadis-gadis ini? Pertanyaan saudara, berapa yang bawa pelita? 10 saudara ya, 10 bawa pelita. Pelita Alkitab, informasi Alkitab, apa itu pelita? Menggambarkan apa? Mana tuh firman Allah? Alkitab. Gereja Masih Advent hari ke-7 mengangkat tinggi apa? Alkitab. Saya jelaskan tadi di sebelah sahabat. Alkitab ini ketika kita ambil sarinya jadi berapa saudara? Ya, 10 perintah Allah. Semua case, semua cerita di Alkitab, orang bisa lihat itu adalah gambaran daripada hukum-hukum Allah kalau itu nasihat dan teguran. Nah, gereja Masih Advent hari ke-7 mengangkat Alkitab dan meninggikan hukum Allah. Apa yang dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 10? Apa bunyinya saudara? Jikalau engkau mengatakan engkau menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu, berarti engkau telah bersalah terhadap seluruhnya. Gereja Masih Advent hari ke-7 mengajarkan dan kita imani 10 perintah Allah itu. Amin saudara. Amin. Siapa ragu-ragu amin? Amin. Amin. Tapi seringkali kita terjebak seperti diinformasikan tadi. Orang rasa bangga dan luar biasa ketika kita mengaku sebagai gereja Allah yang Yakobus 2 ayat 10 katanya semua, tapi abaikan satu melanggar semua. Gereja Masih Advent hari ke-7 hukum berapa yang dia nak ikut? Semua dia nak ikut? Oh, ikut semua saudara. Ikut semua. Dan kita seringkali menghakimi saudara-saudara kita. Ingat Yakobus 10. Siapa yang menurut hukum Allah katanya 10-10 tapi langgar satu dia langgar semuanya. Ini dia ikut sahabat. Wah, terang langsung bagi begitu kan? Sahabat, hukum keempat hari Sabtu, bukan hari yang lain. Berarti ini melanggar semuanya. Kita bangga menjadi orang Advent. Amin saudara. Amin. Bangga, jangan cuma senyum itu saudara. Ya, bangga saudara. Tapi bangga saudara tidak disertai dengan doa hubungan dengan Tuhan, kurang tipis dia jadi es lebih di muka saudara. Apa saudara? Jadi sombong saudara. Sampai itu orang menilai kita, dorang kok rasa cuma dorang tuh masuk surga. Dorang rasa cuma dorang katanya itu benar. Bahaya saudara. Kita harus merubah konsep itu kepada saudara-saudara kita yang bukan Advent. Itu bukan gereja yang ajar, tetapi seringkali pengajaran akhirnya membentuk kita yang seperti itu. 10 perintah Allah, Alkitab, 10-10 ini bawa Alkitab. Bisa diambil saudara? 10 bawa Alkitab, 10-10 ini ajarkan hukum Allah. Berarti dia umat mana saudara? Umat nubuatan, umat yang sisa. Sampai sejauh itu ada beda. Mana tuh pintar, mana yang tidak pintar. Artinya apa saudara? Gereja ini semua. Sekarang kan ayat bilang banyak yang sedikit yang orang Advent yang mana?
Siapa yang terpanggil? Siapa? Gereja mana? Agama mana? Semua terpanggil. Semua dipanggil. Terpanggil. Yang datang. Yang dipilih loh itu. Siapa yang datang? Yang mau. Siapa yang datang, saudara, atas panggilan Yesus? Orang ini. Semua umat manusia. Betul, semua datang. Ya. Yang terpilih kan cuma sedikit. Ya. Datang, saudaraku, cuma mengaku percaya kepada Yesus. Saya takut mau bilang cuma orang Advent yang datang, yang semua tasar. Tapi ingat, tidak cukup terpanggil, harus terpilih. Dari kelompok mana yang Tuhan pilih? Gampang nih pertanyaan, susah mau jawab, yang tak salah kata. Barasa. Barasa. Siapa yang terpanggil, saudara? Yang terpilih barasa. Mau tentukan nanti dia terpilih waktu Yesus datang, saudara. Amin. 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 Kemana itu? Kita saudara bagian lain. Artinya kesempatan itu Tuhan masih buka. Banyak katanya umat-umat Tuhan masih di mana, saudara? Di kandang-kandang yang lain. Pertanyaan kan begini. Jadi dah kalau Yesus datang, cuma ngoni orang Advent selamat. Itu kan? Cuma ngoni dah. Waktu, oh iya, turun naik hukum. Ini rame, saudara ya. Ini rame. Kalau Tuhan datang, yang di luar kandang mau selamat? Tahu. Itu orang di luar kandang kok bergabung. Oh, artinya apa? Bergabung. Masuk. Di luar. Kita hanya nak bilang, saudara, yang agama lain tidak selamat ya. Mereka itu akan datang. Ketika Yesus semakin dekat datang, soalnya ada tuh gereja Advent kan, betul? Semua cuma umat Allah dan bukan. Kalau sekarang masih aman-aman gereja Advent, saudara. Tapi nanti akan banyak yang datang, saudara. Untuk mereka, ketika saudaraku, roh hujan akhir datang, mereka akan bergabung. Saya tidak tahu, masih ada namanya gereja Advent ketika Tuhan semakin dekat. Tetapi nanti hanya akan ada 2 kelompok. Sekarang saudaraku, kembali kepada perumpamaan 10 anak darah. Ya, perumpamaan 10 anak darah. Ketika mereka datang mau menjemput mempelai, bawa pelita. Saudara baca selanjutnya. Dorang tunggu-tunggu. Sayang saudaraku, ada yang tertidur. Berapa yang tertidur? 10. Semua tidur. 10. Hanya mereka yang perhatikan ini yang dapat jawab. Berapa yang tertidur? 10. Ayat berapa yang bilang 10, ayat berapa yang bilang 5? Karena masih ada yang 10 dan 5. Mari orang lihat. Ayat berapa yang bilang sama Rasulullah? Kalau semuanya kita orang nggak bisa apa-apa. Dan tulis 10 saudara apa? Jadi orang Advent tak tidur, saudara? Ada waktunya seringkali orang nggak bisa elakkan. Orang nggak bisa menghakimi, masing-masing orang banyak dosa. Tidur ini kelemahan. Tidur ini adalah ketika kita jatuh. Jatuh dalam arti, saudaraku, kita manusia berdosa. Tetapi dikatakan selanjutnya, tengah malam ada suara orang berseru apa? Mempelai datang, mempelai datang, song-songlah. Seruan tengah malam. Kalau kita belajar nubuatan, kalau bilang seruan tengah malam, saudara, berarti waktu itu banyak yang apa? Nyandak berapa, saudara? Siapa yang yang kumanggoro? Tidur, ada yang manggoro, ada yang Soalnya kita masih jatuh berdoa. Seru dalam situasi yang tidak siap. Mempelai. Saya mau katakan, saudara, siapa tuh 10 orang?
10 anak gereja. Ketika mereka tasono tidak siap, saudaraku, tiba-tiba ada suara. Ketika dengar suara itu berseru, nah, yang tak bangun berapa, saudara? Semua bangun. Semua tak bangun, saudara. Ini gambaran umat Tuhan. Ketika ada perang di Timur Tengah lalu, ketika corona supaya ramai saudara bicara, wah semua saudara rohani. Berapa? 10 tahun lalu ke 12 tahun lalu, saudara. Ketika ada tsunami, belas lebih sono 2010-11 itu. Saya naik mikro, saudara. Naik mikro dari Madini mau ke Kaudita. Kita lihat di perempatan Kaudita. Ada banyak orang. Tanya Pak sopir, bos, siapa ini bos? Oh, Pak, soalnya ada isu tsunami di Kemah. Oh, orang Kemah Kote. Pantasan tadi so ada bungkusan-bungkusan di perempatan Kaudita, valis-valis. Saya sudah lupa, bukan hari Sabat waktu itu. Pantasan tuh beberapa hari yang lalu hari Sabat, DP Kelamari, DP Kelamari, kita lihat gereja-gereja full, DP Place begitu full, sampai yang sekarang full. Memang perlu bangun gereja. Place full hari Sabat dan malu atau meluntuk dari anggota, tapi sudah di luar. Di Karegesan itu saudaraku banyak, tapi banyak tidak masuk gereja juga waktu itu. Tadi so full. Di Kalimantan tadi pantasan luar biasa full. DP hari Minggu tadi ada gereja-gereja dia full, saudara. Karena apa? Isu tsunami, bukan soal tsunami mau sampai di mana. Tetapi Tuhan mau datang. Yang tidak lama, saudara. Yang bagi ini yang lama, saudara. Nak lewat 1 bulan cuma 2 minggu DP minggu ketiga kurang ulang, sunyi lagi ulang. Kita ketika melihat seruan tengah malam yang mengatakan mempelai semua datang, saudara, untuk kita ya pelajaran. Kalau kita setia karena hal-hal yang seperti itu, saya ragu akan terus bertahan dalam hidup. Untuk setia kepada Tuhan memang satu-satu kali Allah memberikan amaran. Tetapi kalau cuma itu, saudaraku, kita setia, saya ragu orang tetap ada dalam hidup. Tetapi ketika kita merasakan cinta Tuhan kepada kita merasakan pengalaman bersama Yesus kontoran setia, saudaraku, itu yang akan mempertahankan kesetiaan kita kepada Allah. Ingat, 10-10 bobo. 5 yang nyanda, 10 lagi bang. Sama. Sampai sejauh itu, saudaraku. Sekarang orang ini, saudara, gambaran 5 yang bodoh, 5 yang pintar. Orang tidak tahu. Jangan-jangan si pengkhotbah 5 yang apa, saudara? Dia terkuat itu. Ini bukan soal siapa pintar, siapa jago. Tidak. Ini hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang anak pintar bilang apa Pak yang pintar? Minta dalam Kasih akan dan orang untuk keselamatan yang tidak ada di pagi-pagi. Keselamatan nggak bisa minta sedikit. Ini harus sempurna dalam hubungan pribadinya dengan. Akhirnya yang pintar bilang, pergi cari warung, pergi lihat. Ini hanya perumpamaan, saudara ya. Ketika mereka pergi, mempelai datang. Ingat, orang nak lihat tuh mempelai ketika mempelai datang, saudara. Tanda-tanda. Ini sekarang saatnya. Orang sekarang, saudara. Jangan main-main. Dalam Alkitab, minyak itu menggambarkan apa? Allah Roh Kudus. Ingat ya, Allah Roh Kudus. Saya membiasakan diri ketika bicara Roh Kudus, saya bilang Allah Roh Kudus. Karena ada ajaran-ajaran yang mengatakan Roh Kudus bukan Allah. Padahal dia adalah salah satu oknum dari keilahian. Allah Roh Kudus perlu
Dan kita butuhkan karena itu minyak yang membuat pelita tetap. Bawah firman, pelita dia miliki. Hukum Allah, mungkin dia hafal ayat-ayat Alkitab, saudara. Tetapi tidak ada sama dia. Allah minyaknya tidak ada. Jangan-jangan saudara setia hebat luar biasa, tetapi tidak ada. Bagaimana kita supaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Apa yang harus dibuat? Itu penting. Bagaimana supaya minyak Roh Kudus itu, kalau Roh Kudus itu ada kepada kita benar-benar? Hubungan dan minta, betul. Hubungan. Minta, betul? Bagaimana cara minta? Minta dengan sungguh. Bagaimana tuh minta dengan sungguh? Doa tiap saat. Berdoa terusnya kerja. Perbaiki orang kita. Kita minta dalam doa, puasa, dan juga bergumul untuk itu. Bagaimana kita menyesuaikan hidup supaya benar-benar Allah Roh Kudus, minyak itu saudaraku penuh di dalam pelita kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat tema kita. Ayat tema kita Lukas berapa tadi? Lukas 21 ayat 28. Boleh yang merasa suara keras dia baca. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oke, terima kasih banyak Bu Andreas. Apabila semuanya itu mulai terjadi, tanda-tanda kedatangannya semakin dekat. Berapa dekat, saudara? Kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu ayat sudah disampaikan. Sudah nggak sampai-sampai. Jangan bilang nggak sampai-sampai. Ya, Belum sampai-sampai. berarti sudah lebih dekat ketika 2000 tahun yang lalu, saudara. Ini bilang kedatangan Yesus ini saudara ada di kita, saudara. Nggak usah bilang tetapi kampung yang bikin malu. Sama ini masih zaman berpesta, belum lahir tentunya. Ada satu bapak, biasa kalau dulu di kampung kan masih ada juga di daerah Bolting mungkin sekarang. Itu pemerintah kan buka satu kampung. Sekarang mau ukur DP quintal tuh anak. Oh, berapa banyak, berapa besar untuk atau apa? Oh sudah. Taruh yang mana suka, bongkar belakang terserah ada bongkar. Begitu kan? Begitu juga kebun-kebun, kobong-kobong. Kan masih pohon-pohon. Berapa besar? Sudah ukur juga mana yang buka, kok mesti kerjakan. Begitu saudara. Ini orang-orang Advent zaman itu saudara luar biasa kan semangat. Memperhatikan sahabatnya mau memasak. Lain kali kan orangnya tergoda lihat sahabat memasak kan. Jadi contoh ini kesetiaan mereka luar biasa. Ya, luar biasa kesetiaan mereka saudaraku. Jadi ini satu bilang begini, Tuhan kok semua datang, mau bongkar apa, mau tanam cingkrang, mau apa semua. Jadi dia lain pikobong hutan, bongkar babat saudara, dia nggak pergi saudaraku. Ketika 15 tahun kemudian, saudaraku, lain coba panen cingkrang, lain sotana panen berulang-ulang pada ladang, ekonominya so bagus untuk hidup. Ini Pak Tua satu saudara bagaimana? Jadi pergumulan jemaat. Kenapa saya katakan pergumulan? Karena dia mesti bantu pada dia. Bagaimana supaya dia hidup, saudaraku? Ya, saya mau katakan ini, saudara-saudaraku, untuk anggota gereja. Saya mesti sedikit. Ketika melihat ada saudara kita yang susah, Tuhan seringkali mengizinkan dia ada di gereja supaya jemaat boleh menyerahkan. Amin. Amin. Tetapi karena dia punya saudaraku semangat menantikan kedatangan Yesus, mau buka kobong dia mau. Jadi cerita ayat-ayat ini, jadi ilustrasi. Sambil kita ilustrasikan. Kita bilang DP atau dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, saudaraku, seakan-akan Yesus mau datang kapan?
Besok kalau mau bilang hari ini. Tetapi dalam setiap rencana usaha kita seakan-akan Yesus mau datang. Punya baku dapat pendeta. Memang nggak mau baku dapat saudara. Kita harus ketemukan dua hal ini adalah tetap setia setiap waktu dan tetap rajin di dalam bekerja. Artinya sama-sama dalam pekerjaan Yesus kita undang di sana. Kita sebagai orang gereja, orang yang dikatakan umat Tuhan harus jadi contoh juga dalam bekerja, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Orang Advent tidak ada yang malas. Janji Tuhan, ketika dia malas, dia susah karena dia perbuatan sendiri memalukan. Pendeta keras. Enggak, saya mau katakan betul ini. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Tapi ketika kita mempunyai, kita cukup juga membantu orang lain, jangan berkunci. Ya, Tuhan gunakan engkau dapat berkat supaya jadi terang, berkabar dan terang. Nah, Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, angkat. Oh, begitu lebih dulu. Oh, bangkit saudara. Ada tuh salah dipimpin kematian. Mari kita bangkit berdiri. Oh, bangkit dan berdiri. Kita mari kita bangkit boleh, mari kita berdiri. Tidak usah itu bangkit berdiri. Mau berdiri bagaimana saudara? Ya. Bangkitlah. Apa arti bangkit saudaraku? Bangun. Menunjukkan saudaraku kita bangkit adalah sudah bermalas. Khususnya dalam pekerjaan pelayan. Nyandak mau suruh-suruh masuk gereja, tidak perlu lawat-lawat saudara sebenarnya. Amin saudara. Amin. Cuma tetap pendeta dengan tua-tua gereja punya tanggung jawab melawat. Tapi kita sebagai anggota gereja ketika saudaraku mulai ada pergumulan berat, soalnya masuk gereja yang tunggu-tunggu lawat saudara. Ada orang yang tes pendeta yang tua-tua mulia lawat ke nyanda. Dia mau tes DP kelemahan dengan setan saudara. Akhirnya setan nak datang bagaimana saudara? Iya, itu orang nak datang. Kita nak mau masuk ke gereja. Dia tes lagi saudara 1 bulan. 5 sabat berturut-turut. Jangan coba saudara ya. 5 sabat saudara nak di gereja dengan sengaja. Kita akan lebih lama, lebih tidur. Anggur langsung. Ya, benar. Bangkitlah dikatakan. Nggak cukup bangkit. Ayat dia bilang apa? Angkat muka. Bangkit mungkin oke begini. Nyala angkat muka. Apa arti angkat muka saudara? Ini jemaat Emmanuel ini saudaraku beberapa tahun yang lalu sekali di kelas kemajuan ini. Ada berapa master guide lain bobo ini saudara. Sampai orang baking hiking di sini saudara. Daerah punya hiking untuk pathfinder baking di sini. Artinya berarti boleh. Bagaimana master guide hati kan? Mungkin lagi bobo. Ada bangun di sana. Udah bangun. Angkat muka saudara, itu menunjukkan apa saudara? Angkat muka bukan angkat dagu saudara, beda kan? Angkat muka dan angkat dagu. Kalau angkat dagu biasa apa saudara? Angkat dagu. Maka puji ya, bukan itu saudara. Angkat muka itu kalau saudara hiking, kalau nyana ada angkat muka atau barisan saudara, so miring saudara yang tahu. So ada bahaya orang nggak tahu. Angkat muka itu adalah waspada, siaga, bersedia. Coba saudara tidur kon, bangun curi. Bagaimana saudara bangun? Jangan orang sakit dengan semangat, tetapi kita tidak waspada, saudara. Karena peristiwa-peristiwa ini, situasi ini, saudaraku, menunjukkan dia semakin dekat datang. Bangkit, angkat muka. Ini gambaran angka muka ini. Kami kan ada 2 anak, anak muda dua-dua sekarang di rumah. Kalau dia ibadah, menunggu pagi, menunggu malam, anak-anak
Kedua, biasa sus saja panggil datang ke baktian, jasi bangun, jasi datang kumpul, pagi atau malam? Pagi. Ya pagi. Siapa saudara? Semangat tuh. Jadi, mari, rumah panggil tuh. Jadi kalau kemarin begini saudara, biasanya yang laki-laki, memang perempuan itu lebih rohani dari laki-laki. Nggak tahu cuma dapat lihat. Begitu kan? Oh dia duduk lagi, menyanyi, membaca tuh renungan pagi, apalagi untuk anak-anak saudaraku, tuh panjang kan? Itu jadi dong bapak dengar saudaraku, aduh. Jadi kita japor ya, kemana aja pagi, bangun, udah ada gua. So bangun, tetapi nyanda apa saudara? Waspada. Waspada. Saudara mesti setia. Tuh rajin masuk gereja. Tuh orang semua kegiatan. Bukan itu saudara. Apakah kita punya hubungan pribadi dengan Yesus itu terjalin lebih akrab dan lebih akrab setiap ya. Ini bukan ini ala Roh Kudus, ini betul acara kebaktian apa semua. Tapi saudaraku ingat, orang coba baca 10 anak darah. Setia semangat, sama-sama datang saudara. Ada ingat, ini 10 anak darah ini sama dia orang kawin, orang ini pagar ayu, pagar bagus. Kalau boleh DP asas juga. Mereka dipilih saudara. Betul kan? Nggak sembarang. Siapa biasanya yang jadi pagar ayu, pagar bagus? Asas di acara pernikahan. Biasanya siapa mereka saudara? Oh, saudara suka mikir yang cantik-cantik, bagus-bagus. Betul memang. Tapi yang saya maksud adalah mereka itu biasanya keluarga dari mempelai. Tamang-tamang dekat, pilihan. Kemudian mulailah goyang, ya begini-begini ADP. Oh, betul, pilihan. Kalau nyanda, enggak saudara. 10 anak darah ini pilihan. Umat Allah, umat masyarakat hari ke-7 adalah pilihan. Tapi soal mau terpilih siap saudaraku, kita harus memang benar-benar Allah Roh Kudus siap. Ciri-ciri, nah ini penting semua habis saudara. Ciri-ciri bahwa Allah Roh Kudus ada di hatinya apa saudara? Ini setiap hari. Tidak gampang tersinggung, amin. Kedua, jangan gampang menyala saudara. Aku tahu tuh nak gampang menyala. Kecuali tapi muka mau babinya langsung menyala saudara ya. Ya, jangan gampang menyala orang singgung. Kok jangan gampang orang sekompor saudara. Kompor gas. Kemudian bukan nggak tahu pasti sedangkan rem tuh bibir saudara. Ada kan? Tapi jemaat Immanuel sesuai dengan DP nama. Apa saudaraku? Allah beserta kita. Amin saudara. Amin. Ingat, semakin Yesus dekat datang, ini roda waktu berputar terus. Yesus semakin dekat. Tapi apakah kita punya persiapan supaya lebih baik? Benar. Jawab dengan jujur saudaraku di hati kita. 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, mana orang lebih siap menantikan kedatangan Yesus? Mana orang P? Bagaimana orang P? Kesiapan. Sering kali, banyak kali saya juga biasa-biasa saja saudara. Tapi ingat, orang biasa-biasa, tetapi kedatangan Yesus semakin. Orang musadi atau nyanda, terserah orang pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, firman Tuhan kita di siang sabat ini telah selesai. Kiranya firman Tuhan di siang sabat ini dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan mengajak kita untuk lebih lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga ketika Tuhan Yesus datang, orang ditemukan masih tetap setia. Untuk
untuk menutup ibadah kita di siang sabat ini, seunang jemaat berdiri, kita nyanyikan lagu Sion nomor 381. Kita takkan tahu. Lagu Sion nomor 381. Kita takkan tahu. Kita takkan tahu Bila Yesus kembali, tapi tandanya tunjuk sekali kedatangannya, sungguh sedangkan hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Tersedia terang bagi yang mau bertobat. Dalam Alkitab terdapat kabar selamat, nubuatan tunjuk, karena sudah dekat, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jaga dan doa, tetap nyala lampumu. Kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu. Bersukacita dengan kelepasanmu, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jangan